Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tatap Muka bersama saya Wahyu dan saya bersama Mas Faris. Untuk pagi ini kita mau berbicara sebuah topik yang ini rame di sosial media. Bahkan saya juga beberapa kali ngelihat seliweran entah itu di Instagram, di TikTok, di Twitter itu terkait ada sebuah perusahaan itu ngejar-ngejar pegawainya untuk melakukan kerjaan pada saat pegawai sedang cuti. Bahkan ini ada satu yang menarik, dia lagi mau akad nikah, sebentar lagi mau resepsi, itu masih ditagih kerjaan sama bosnya. Jadi ibaratnya itu privasi untuk karyawannya, keleluasaan untuk karyawannya pada saat cuti itu malah diberangus lah, dalam tanda kutip diberangus oleh perusahaannya. Padahal cuti itu kan hak karyawan untuk sekedar istirahat atau seperti apa gitu kan, atau mungkin ada suatu hal yang mendesak yang harus dia cuti dari perusahaan tersebut. Untuk memandang fenomena ini, Mas Faris, sebagai seorang psikolog yang concernnya di bidang industri ya dan organisasi, gimana Mas Faris untuk melihat fenomena seperti ini gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari sudut pandang work life balance nggak balance, Mas. Selesai nih podcastnya. Iya. Selesai nih podcast. Selesai nih obrolan. Kalau memandang dari work life balance pasti nggak balance. Posisinya begini. Kita coba dari sudut pandang industri dulu ya. Sudut pandang perusahaan. Dilihat dari sini, saya mau lihat dari konteks yang tidak menyudutkan tapi coba objektif. Bahwa seberapa jauh sih perjanjian kerja ataupun akad antara perusahaan dengan individu, dengan karyawan tersebut. Ya, biasanya kan ada tuh tadi cutinya, misalnya cuti rekomendasinya adalah 12 hari plus ada cuti-cuti tertentu. Itu. Kedua juga misalnya contoh ketika misalnya ada akad bahwa dalam periode waktu dari bulan A sampai bulan B kita ada proyek besar dan jangan ngambil cuti di waktu-waktu tersebut. Ya. Nah kan, Benar. ada yang seperti itu Ada. ya. Kemudian contoh juga ada yang kesepakatan cuti dibayar. Akan berbeda dengan cuti yang tidak dibayar. Yeah. Karena biasanya cuti yang dibayar itu biasanya ada beberapa tugas-tugas yang masih harus dikerjakan. Yeah. Ya kan. Tapi kalau melihat fenomena, mohon maaf ya, industri yang sekarang yang benar-benar fast moving banget, memang kesannya normalisasi cuti bawa kerjaan. Ya. Ya, rata-rata yang saya juga lihat di sosial media ada beberapa orang yang saya temui juga cuti masih ngerjain sesuatu gitu. Ya. Nah, itu kita berbicara masalah akad. Kemudian kita mencoba berbicara masalah sudut pandang organisasinya dalam menghandle pekerjaan. Kalau saya melihat di sini, berarti ada koordinasi yang tidak berjalan antara karyawan, kemudian dengan administrasinya, dan juga mungkin tadi kalau misalnya dengan atasan. Yeah. Itu ya. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya contoh, ketika kita mengajukan cuti, seharusnya sistem human resource-nya itu kan akan mencarikan pengganti alternatif dan segala macamnya. Oh, Mas Wahyu nggak bisa dikerjain sama siapa? Sama Mas Wahyu cuti. Bahkan tidak usah cuti. Ketika Mas Wahyu perjalanan dinas, tugas-tugas rutinnya Mas Wahyu itu kan dialihkan ke yang lain dulu. Orang lain ya. Gitu loh. Nah, saya rasa inilah yang menjadi ruwetnya simpul ini gitu, Mas. Gitu, bahwa mungkin pengajuan cutinya mendadak, ya itu beda cerita ya. Mendadak. Yang jelas bahwa pengajuan cuti mendadak dan tidak mendadak itu adalah hal yang beda dibandingkan dengan delegasi pekerjaan. Gitu loh. Misal dari absensi itu kan kelihatan, oh sini nggak hadir, berarti kan berarti kan anggota yang lain itu kan dapat tugas yang lebih besar.
Ibaratnya ada Komposisinya tugas misalnya lah. 5 tim. Komposisinya misalnya satu tim 5 orang. 5 orang. Ketika satu izin, berarti kan pekerjaan si ini itu kan didelegasikan ke 4 yang lain. Iya. Kan begitu. Iya. Selayaknya. Hmm. Di luar arogansi atasan. Iya. Nah, benar. Di luar arogansi atasan. Iya. Ya. Maksudnya tadi kayak cerita, saya tunggu ya jam sekian. Sebelum resepsi, gaskan ya, selesaikan ya. Ya, kalau saya lihat itu adalah arogansi atasan. Iya. Atasannya nggak mau lihat status dia cuti atau tidak, ataupun kalau kita mau melihat dari individunya, karyawannya, apakah sebelum cuti dia sudah menyelesaikan pekerjaannya atau belum? Benar. Jadi saya melihat dari berbagai sudut pandang ya, tidak menyalahkan satu sama lain, Iya. tapi mari bersama-sama kita mempelajari inilah secara secara objektif begitu. Jangan sampai nanti posisinya dari saya hanya condong ke satu sudut pandang, wah itu pimpinannya arogan. Iya. Di sisi lain kalau dari sudut pandangnya, lu cuti nggak ngasih tahu gua, Iya. lu cuti nggak nyelesain kerjaan dulu, Benar. begitu. Dari sisi administrasinya, saya ngerjain banyak orang, bukan cuma lu doang. Iya. Akhirnya kan lempar-lemparan. Iya. Tapi poinnya adalah kalau kita sama-sama mengejar yang namanya tadi work-life balance, ya balance itu kan seimbang. Iya. Porsinya juga harus seimbang. Gitu. Dan poinnya adalah semua ini bisa saja tidak seimbang dari sudut pandang orang lain, ya karena mereka kan di luar peran. Iya. Kok bisa begitu sih? Contoh misalnya tadi ketika menikah, menjelang akad, mau resepsi, dituntut kerjaan. Mungkin begini, saya berpikirnya adalah begini. Mungkin saja adalah memang si orang yang objek ini itu dia memang tim leader yang harus bertanggung jawab atas atasan yang lebih tinggi. Satu. Kedua, kita nggak tahu background di belakangnya apa, ataupun dia sudah mengajukan cuti, cuman ketika sudah rencanakan dia sudah ngambil cuti sebelumnya yang itu dadakan, yang urgent. Sehingga pekerjaannya terganggu dan harus diselesaikan gitu loh. Kalau kita berbicara masalah komitmen, ya itu kan komitmen mereka secara individu. Kita nggak bisa melihat wah arogan sekali, who knows, nggak ada yang tahu gitu. Cuman begini teman-teman, kalau tujuan kita work life balance, lagi-lagi saya tekankan bahwa kalau tujuannya work life balance, pastikan benar-benar selain seimbang harus ada prioritas. Ini yang kadang-kadang lupa. Work life balance, pekerjaan sama kehidupan harus seimbang. Lupa memprioritaskan mana nih. Kan nggak mesti semuanya diprioritaskan. Iya. Ya kan, di waktu tertentu, ya kan, di momen-momen tertentu bisa dong. Iya. Kita prioritaskan. Iya. Gitu sih Mas Wahyu. Dan kalau misalnya kita melihat dari sisi sisi karyawannya, tadi kan kita lihat dari sudut pandang industri, perusahaannya dan atasannya. Kalau kita lihat dari sisi karyawannya, nah ini bagi teman-teman yang pengen mencapai work life balance, planningnya harus kuat dulu dong. Planningnya harus kencang. Kenapa saya bilang planningnya harus kencang? Ya, maksudnya begini, kita hidup itu kan harus dengan rencana ya. Rencana pekerjaan, kita mau berkarir di sini, di posisi ini berapa lama, di perusahaan ini berapa lama, kemudian kita mau memiliki keterampilan apa, keahlian apa, pengetahuan apa, itu kan harus terencana. Termasuk juga jaring sosial kita mau seluas apa, itu kan direncanakan. Jangan mengalir seperti air aja, menurut saya seperti itu. Nah, ketika kalau tadi konteksnya adalah misalnya contoh ini urgent ya, sakral ya, akad kan begitu. Ya, mohon maaf. Lu mau akad aja diurusin pekerjaan, mohon maaf ya. Apalagi urusan keluarga yang lain. Iya. Mohon maaf banget. Urusan di ranjang mungkin bisa diinterupsi sama kerjaan. Mungkin bisa jadi. Karena work life balance-nya itu ibaratnya dari perusahaan benar nggak mau tahu. Nah ini menarik Mas. Terkait masalah kita sudah di rumah pun itu masih dijejer oleh pekerjaan. Karena mungkin budaya di Indonesia seperti itu mungkin ya. Karena kalau saya lihat budaya-budaya di luar negeri, entah itu di Eropa atau di Amerika, kalau seandainya ada atasan itu ngehubungin karyawannya pada saat di luar jam kerja, itu atasannya perusahaan tersebut bisa dikenai sanksi oleh
oleh pemerintah, karena ibaratnya mengganggu work life balance lah. Betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan yang beberapa yang saya temui, bahkan ayah saya sendiri seorang PNS itu bahkan mengerjakan pekerjaannya itu di tengah malam, di luar jam kerja seperti itu. Apakah budaya ini memang harus diubah atau ya kita harus terima dengan adanya budaya kerja seperti ini di Indonesia seperti itu? Oke, Mas Wahyu. Begini, sebelum kita berbicara masalah yang lebih umum ya, budaya kerja di Indonesia dan budaya kerja di negara lain. Sebenarnya yang perlu kita sadari adalah ada yang namanya budaya organisasi, ada yang namanya budaya divisi, ada yang namanya budaya kelompok. Begitu. Kalau Indonesia kan terlalu digeneralisir ya. Tapi poinnya adalah begini. Pekerjaan itu adalah sebuah transaksi ya. Kita sebagai manusia punya jasa, punya keterampilan, punya keahlian, kemudian ditukarkan dengan apalah ya, dengan benefit, misalnya uang ataupun fasilitas dan segala macamnya. Nah, yang namanya transaksi itu kan akadnya kan jual beli ataupun akadnya kerjasama ya Mas ya. Nah, saya lebih melihat kepada bagaimana akad ini berjalan ataupun akad ini diterima. Ijab kabulnya gimana? Ataupun seiring berjalannya budaya tadi, budaya organisasi, budaya divisi, budaya kantor gitu kan. Misalnya contoh, yang saya perlu ingatkan adalah selama budaya ini positif, menurut anggotanya, menurut instansinya, kita yang di luar itu jangan komen. Berarti itu sudah disepakati oleh satu kantor mungkin gitu ya? Iya. Ataupun memang itu berjalan tanpa kesepakatan, tapi mengalir saja seperti itu. Kita nggak boleh protes orang di luarnya. Ya kan ya? Kita yang bisa kita lakukan adalah apakah kamu nyaman dengan keadaan seperti ini? Hanya itu. Jangan mengkritisi, lah kok di rumah masih kerjaan, who knows, ya kan, apa yang sudah berjalan di perusahaannya, di instansinya. Tapi ketika memang ada perusahaan ataupun ada instansi yang memiliki jam kerja saklek, yang kemudian dia bekerja di luar jam itu dan tidak ada kompensasi, mohon maaf, tidak ada kompensasi lembur, ya wajib dipertanyakan dong. Benar. Kecuali kalau misalnya Anda bekerja di waktu yang fleksibel. Itu beda cerita. Paham ya maksud saya? Yang mungkin itu posisinya adalah dijelaskan ataupun tidak dijelaskan. Anda bekerja di waktu fleksibel. Yang penting targetnya tercapai. Customer handle, project berjalan, duit cair. Yang kita memang tidak kepatokan jam kerja. Mungkin hari kerja iya, tapi jam kerja ya mungkin dua-duanya tidak. Tapi kan itu kan porsi kenyamanan individu masing-masing ya, gitu loh. Itulah yang kadang-kadang kita tidak bisa menerima perbedaan ini, Mas. Ada loh yang misalnya contoh, nggak punya jam kerja, tapi slownya minta ampun. Giliran hektik banget. Ada beberapa. Ya kan, ketabrak semua tuh proyekannya. Tapi pas giliran slow ya slow, ngantor, cuman ngopi, ngobrol strategi gitu kan ya. Belum ada eksekusi, giliran eksekusi. Itu bisa itu 24/7 lah. Makanya itu kan. Nah, ini nih yang kita harus sadari dari sudut pandang orang yang melaksanakannya. Gitu loh. Dan saya yakin ketika misalnya orang ini sudah punya interaksi dengan orang lain, misalnya contoh yang suami punya yang laki-laki punya istri, yang istri punya suami, pasti kan ini udah clear. Kadang-kadang kita yang bukan siapa-siapanya sok-sok mau ngurusin gitu loh. Benar. Dan work life balance antara saya dengan Mas Wahyu bisa beda. Bahkan intensitas pekerjaannya bisa berbeda. Kan begitu. Makanya posisinya begini. Kalau misalnya tadi kita fokus kepada individunya, pastikan adalah Anda bekerja sesuai dengan akad, dan akad ini diperhitungkan. Misalnya contoh, kita bekerja sebagai programmer. Dalam setahun misalnya contoh perusahaan, kita bakal ada 5 proyek nih dalam tahun ini. Kamu nanti berfokus ke sini. Deadline-nya bulan sekian. Lu kan bisa prediksi. Deadline-nya kapan? Berarti ini hektik ini. Deadline-nya kapan? Proyek kedua, ketiga, keempat. Yang poinnya adalah jangan sistemnya SKS juga kan. Diatur harus posisinya kan. Ada planning-nya lah untuk pengerjakan ininya.
mengerjakan proyekannya gitu loh. Betul, termasuk juga berarti kan, oh oke, bos, gitu kan. Saya kalau melihat dari timeline begini, perencanaan project manajemennya seperti ini, kira-kira saya bisa nih ngabisin cuti saya 12 hari di akhir tahun. Misal. Ya. Ya perkara itu ibarat kata akhir tahunnya mau buat keluar negeri, mau umroh, mau nikah, mau honeymoon, kayak itu urusan pribadi kan. Ya. Tapi poinnya adalah perencanaan-perencanaan itu harus sudah clear di awal gitu. Dan kalau misalnya tadi saya lihat di media sosial ada suaminya posting lagi selfie gitu ya di pelaminan, istrinya masih handle kerjaan. Coba lihat, suaminya itu sudah memprediksi belum? Dari ekspresinya kelihatan nggak bahwa hal itu bakal terjadi? Pasti sudah. Iya, pasti udah. Ya sebelum akad atau sebelum pernikahan itu pasti dari pihak mempelai sendiri sudah paham lah kerjaannya masing-masing dan juga Betul. waktunya masing-masing seperti Betul. itu. Ya perkara kemudian ada yang berbicara bahwa wah kan jadinya nggak sakral, jadinya kan nggak dramatis, jadinya kan nggak bisa menikmati situasi di pelaminan. Ya masing-masing orang punya prioritas. Iya, prioritas. Ya kan? Ibarat kata, oh gue bisa mohon maaf ya, ketika mungkin ada komitmen-komitmen lain di belakangnya. Oke, ketika misalnya oke, gue mau dipajang nih seharian di pelaminan. Tapi setelah ini gue kehilangan pekerjaan. Itu juga jadi keputusan-keputusan yang lain gitu kan. Betul, Mas. Tapi begini, saya bilang bahwa kadang-kadang kacamata kita tuh cuman sudut pandang kita tuh cuman satu. Tapi kita ngomongin ngalor ngidul gitu loh. Iya. Tapi coba kita berbicara bahwa oh kita saling hargain aja. Gitu loh. Bahwa misalnya oh dia lagi hectic, misalnya apa namanya, oh ternyata di pelaminan harus beberapa kali megang HP handle kerjaan. Ya apa namanya? Ya dimaklumi saja. Meskipun tadi karena kan kita hanya bisa berasumsi ya. Yang ngejalani kan mereka. Toh ya gue diundang. Ya toh kita juga diundang gitu, bukan apa namanya, bukan ada transaksi juga kan di situ. Jadi gitu sih Mas Wahyu. Jadi kita harus benar-benar objektif melihat konsep work life balance itu dari dua sudut pandang, Mas. Kalau kita hanya menuntut saja ke perusahaan ataupun perusahaan menuntut saja ke karyawan, akan bentrok. Benar sih. Ya itu kalau misalnya kalau kita ngomongin masalah work life balance. Jadi kalau saya ngelihat ada orang yang salah mengartikan work life balance itu sendiri. Dalam artian ya udah aku cuma ngerjain kerjaanku di kantor aja. Selesai nggak selesai ya udah. Ini nggak gitu. Nah, selesai udah. Kalau udah waktunya pulang ya udah aku nggak mau urusan lagi sama kerjaan gitu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi karyawan yang seperti itu gitu, Mas? Oke. Saya pengen bahas yang tadi dulu. Oke, kalau misalnya posisinya adalah kalau misalnya aku ngambil pekerjaan, aku bekerja sesuai dengan jam kerja, di luar jam kerja aku nggak mau ngurusin kerjaan. Ya. Saya sebagai pemilik perusahaan bisa nggak? Ya udah, berarti kamu di kantor nggak boleh balas WA keluargamu. Oke. Oh ya, karena urusan pribadi lah gitu ya mungkin. Jangan ibaratnya. Mohon maaf ya, ini ekstrim kanan dan ekstrim kiri ya. Jangan ngurusin urusan pribadi di jam kantor gitu. Itu maksud saya. Kalau kita berbicara masalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri ya. Benar. Gue nggak mau diganggu di luar jam kerja. Oh ya udah, pastikan urusan pribadimu tidak kamu bawa ke kantor. Ya. Entah itu balas chat teman, komentarin story-nya temanmu. Ibaratnya jangan ya? HP jangan dipakai lah kecuali untuk kerjaan gitu. Ya kan itu kalau ekstrim kanan ekstrim kiri ya. Tapi kan itu sudah tidak bisa berlaku lagi untuk saat ini. Iya, benar. Ya kan. Itu. Kemudian tadi terkait dengan apa namanya, tidak mau menyelesaikan pekerjaan di luar jam kantor ya. Iya. Gini deh, saya yakin itu di semua perusahaan itu selain adanya yang namanya jam kerja, itu ada indikator kerja, Mas. Oke. Ada KPI-nya lah gitu lah. KPI-nya, ada Key Performance Indicator. Yang sebenarnya Anda itu dibayar berdasarkan KPI, bukan berdasarkan jam kerja. Kalau mau dibayar berdasarkan jam kerja, ya mohon maaf, apa bedanya Anda dengan robot? Ya.
Bahkan robot pun punya KPI. Ya KPI. Ibaratnya ada algoritma tersendiri buat dia nyelesain suatu pekerjaan gitu. Betul, maksud saya begitu. Dan mohon maaf ya, ketika kita berpikir seperti itu, ya jangan kecewa ataupun jangan kaget ketika suatu saat nanti profesi-profesi seperti Anda yang kerjakan jam kerja digantikan dengan robot. Ya, Terus kemudian Anda memberontak itu, jangan gantikan kami dengan robot. Nggak bisa. benar. Perusahaan mah realistis aja. Iya. Begitu loh. Heeh. Makanya kemudian ada konsep kerja keras, kerja cerdas. Iya, Ya kan? Inilah yang membedakan kita dengan robot. robot. Ya kan? Bisa kan? Ibarat kata misalnya begini. Contoh Anda di bracket atau Anda di saya dipekerjakan di sebuah perusahaan yang punya dua rules utama, jam kerja dan indikator kerja. Kalau ini misalnya saya mau ngambil salah satu, oke, yang penting kinerjaku oke gitu. Yang misalnya contoh produksi ya, misalnya target perusahaan adalah dalam 1 jam aku memproduksi 1000 item. Ketika aku bekerja 8 jam sehari, berarti kan aku secara pribadi harus menghasilkan 8.000 item per hari. Kalau misalnya aku punya keterampilan lebih dan segala macam, bisa dong aku ngerjain 1 jamnya 1.200. Ya. Jadi ibaratnya kurang dari 8 jam sudah bisa 8.000 gitu kan. Selesai. Kalau misalnya itu kalau seandainya dia itu nge-push 100% kemampuannya dia. Iya. Nah, bener. Tapi gini Mas, saya pernah denger ini ya, ada quote kayak gini. Kalau kamu kerja, kasih berapa ya? 75% kemampuanmu. Berarti kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu pas 50%, kamu dibilang bahwa kamu sedang lagi ada masalah. Tapi kalau pas kamu 100%, kamu dikatakan sebagai seorang yang pada saat itu lagi overachievement gitu. Jadi hanya 75%. Jadi dia hanya maksimalkan kemampuan 75%-nya. Dan banyak orang-orang yang membuat seperti itu dengan alasan kalau saya ngasih 100%, saya akan diperbudak perusahaan seperti itu. Mindset-nya aja, Mas. Mindset-nya aja gitu. Terus sekarang begini misalnya loh. Kalau kita hanya mengeluarkan performa kita 75% dalam pekerjaan kita agar tidak diperbudak perusahaan. Iya, ya intinya tuh biar saya punya work life balance lah gitu kalau misalnya biar balance lah. Ya posisinya tinggal begini, Mas. Silahkan pindah dari perusahaan tersebut. Cari perusahaan yang bisa memberikan achieve ke kamu ketika kamu perform 100%. Oh gitu. Jadi ibaratnya kita sebagai karyawan misalnya gini, ada banyak yang teman-teman karyawan lain gitu, kita harus mencari perusahaan yang dalam tanda kutip itu sesuai dengan diri kita mungkin gitu ya. Iya. Nah gitu. Karena kan mencari perusahaan itu kan bukan hanya masalah nominal gaji, Mas. Iya. Mungkin ada yang mencari fleksibilitas kerja. Bisa. Ada yang mencari fasilitas. Ya kan? Ada yang mungkin mencari jarak tempuh. Ya. Ya kan ya? Ada yang mungkin mencari kesempatan-kesempatan karir. Atau ada yang nyari yang penting aku kerja. Ya, yang penting gak dibilang nganggur lah gitu. Lah, iya kan? Ya. Ini kan tergantung sudut pandang. Tapi begini, terkait dengan pekerjaan, suka tidak suka, Mas. Faktanya adalah 30% hidup kita itu adalah pekerjaan. Bayangkan ketika Anda bertanya di mana work life balance kita, faktanya adalah pekerjaan kita itu hanya 30%. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di luar pekerjaan. Iya. Oke, 30%. Barunya kalau mau bisa 24 jam itu ya 8 jam itu kerjaan kita doang gitu. Betul. Sisanya 16 jam lagi ya itu waktu bebas. Maksud saya begitu, yang kemudian diatur porsinya ya. Nah, kemudian begini. Faktanya lagi adalah dari 30% hidup kita mencoba memenuhi kebutuhan yang 70%. Oke. Paham nggak maksud saya? Paham. Ibaratnya kita mengambil sedikit waktu kita untuk menghidupi waktu kita lebih banyak lah gitu. Betul.
ketika kalau kita berbicara tadi work life balance, 30 sama 70 balance nggak? Ya enggak. Itu maksud saya. Iya. Apalagi ketika 30-nya tidak 100%. Ya, benar. Hanya life-nya doang yang dipikirin, work-nya nggak dipikirin gitu. Maksud saya begitu. Hmm. Ini sebenarnya bukan inti ya, tapi Iya. kita mencoba main mindsetnya. Maka tadi saya bilang, kalau misalnya ada orang yang bilang, wah kita bekerja 30% dalam hidup kita. Kemudian untuk mencukupi yang 70% waktu hidup kita. Yang kemudian ada statement bahwa ya udah di 30%-nya kita 75% aja. Ya. Ya monggo. Yang 70% mau jadi apa silahkan. Ya. Karena tidak Karena saya melihatnya begini. Kan 75% nih. 25%-nya dicari di tempat lain, nggak balance. Iya, benar. Iya. Masih nyari freelance. Iya, masih proyekan. Proyekan di luar gitu kan. Nah, itu jadi fenomena sekarang gitu loh. Iya kan? Saya asal kan? Fenomena sekarang saya asal. Karena merasa bahwa apa yang dia lakukan di perusahaan tersebut itu kayaknya masih kurang ini. Jadi aku nyari kerjaan di luar gitu loh. Ya karena Anda tidak perform 100%. Iya. Benar. Ayo. Juga. Iya. Kita berbicara angka ya. Ini kan data. Benar. 30 banding 70. Dari mana ini bisa balance? Iya, benar. Sementara di 30-nya lu nggak 100%. Mau cerita balance dari mana? Iya. Benar juga. Ujung-ujungnya apa? Gue cari set hasil. Lu harus ngorbanin waktu lagi. Yang mungkin lebih dari 30% awal kan? Iya. Ayo. Benar. Ya mungkin itu mungkin perspektif dari work life balance-nya itu ya millennials mungkin ya atau yang di atas kita generasi X. Cuma kan kalau Gen Z yang kebanyakan kita lihat sekarang kan mereka itu memandang work life balance itu terkait dengan mental health. Oke. Mental health gitu kan. Ini kita alih ke Gen Z. Jadi ngerasa bahwa kalau misalnya aku cuma di perusahaan ini kerja di perusahaan ini doang, kayaknya nggak sesuai aku nggak bisa explore diriku lebih deh. Aku bisa terkungkung di dalam cangkang perusahaan ini doang gitu loh. Makanya mungkin dalam pikirannya Gen Z itu selain dia bekerja di perusahaan itu, dia juga nyari sampingan lain untuk mengedepankan atau mengerjakan passionnya dia. Gitu. Saya kasih fakta ya. Tapi dia mau sama fasilitasnya. Iya. Iya kan? Iya. Posisinya apa tadi? Aku di sini nggak bisa balance nih. Ya kan? Ngeluh. Ya. Tapi nerima fasilitas. Ya, gaji. Misalnya mungkin ada fasilitas lain kayak laptop perusahaan atau mungkin kendaraan perusahaan seperti itu. Ya berarti Anda meludah di sumur sendiri dong. Ya, benar. Ibaratnya gue udah kasih fasilitas tapi kok merasa bahwa mentalmu merasa terkungkung gitu loh. Iya maksud saya begitu. Jadi jangan mohon maaf jangan meludah di sumur sendiri. Maksud saya begini, kalau misalnya memang kita lagi bergairah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan tadi mental health sesuai versimu ya. Mohon maaf ya, sesuai dengan versimu. Jangan bergantung dalam satu perusahaan, freelance aja semuanya. Jadi ibaratnya lo nggak usah nyari perusahaan yang 9 to 5, tapi cari aja freelance tertentu yang itu sesuai dengan dirimu sendiri gitu mungkin. Dan rasakan nikmatnya. Itu aja saya. Karena challenge antara freelancer dengan kalau anak-anak sekarang bilang budak corporate, itu beda. Kalau kalian bekerja di satu perusahaan, Anda digaji nggak pernah molor, Pak. Ya wajar dong perusahaan nuntut, perusahaan ngasih fasilitas. Tapi kalau lu sudah dikasih fasilitas, ada akad kerja seperti itu, ada benefit yang diberikan, lu masih ngeluh, saran saya resign. Udah nyari di luar aja. Gitu. Iya, maksud saya begitu. Lu jangan ngeludah di sumur sendiri, tapi lu pengen fasilitasnya. Ya benar. Ya kan, jadi nggak konsisten. Mending dari awal ngambil freelance kalau misalnya kayak gitu. Ataupun ibarat kata ya sudah, ini lu letakkan kontraknya sama perusahaan, lu perform 100%. Ketika posisinya tadi
wah gue nggak bisa lama, ya udah rencanakan aja karir lu setelah ini mau kemana. Iya. Tapi poinnya adalah menurut saya yang bekerja ini tuh gini loh, totalitas aja deh, gitu loh. Anda sebagai 9 to 5 misalnya, posisi ini ya berikan aja perform terbaik 100%. Ketika ada kayaknya gue nggak lama-lama deh 5 tahun selesai, ya udah 5 tahun Anda resign di posisi puncak. Ya. Jangan resignnya di posisi yang sama. Benar. Ya, ibaratnya kalaupun dia mencari perusahaan baru, portofolio udah panjang gitu. Maksud saya begitu. Jadi work life balance itu tidak instan. Iya. Work life balance itu harus direncanakan. Benar. Iya kan ya? Nggak ada Pak hasil itu instan. Iya. Mie instan aja harus direbus. Benar. Gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau memberikan mau mendapatkan sebuah work life balance di dalam hidup kita juga harus perform 100% di kerjaan dan juga di kehidupan gitu lah. Maksud saya begitu. Jangan 100%-nya yang dibagi. Iya. Tetapi wujudkan 100% di pekerjaan, wujudkan 100% di kehidupan pribadi. Gitu benar loh. Juga. Itu jangan dibagi 100% yang menjadi 50 gitu, enggak. Jangan. Gitu loh. Justru malah di sini kamu totalitas, di sana totalitas. Ya. Kalau misal kamu di kerjaan totalitas, Pak, nggak ada kok kerjaan yang dibawa pulang. Benar. Jadi ibaratnya kalau misalnya udah selesai di kantor, misalnya dari selama 8 jam itu dia sudah ngerjain kerjaannya selama 8 jam dan sudah selesai semuanya di hari tersebut, ya di rumah dia tinggal istirahat aja kan. Maksud saya begitu. Sama anaknya atau mungkin bisa sama ngobrol sama istrinya. Ya kalau kita gitu. berbicara masalah work life balance-nya single dengan sudah berkeluarga kan berbeda. Beda, pasti. Ya kan? Tetapi tadi poinnya adalah 100% lah di kerjaan, 100% lah di kehidupan pribadi. 100% di kehidupan pribadi itu kan tadi kan. Kalau misalnya single, dia berarti 100% hidupnya untuk dirinya sendiri. Mungkin tidak dirinya sendiri, ada keluarga besar lah, mungkin ada ayah, ibu ataupun adik-adik segala macam. Tapi kan diatur porsinya. Gitu loh. Kemudian seperti itu. Kemudian ketika nanti sudah berkeluarga, ada waktu buat anak, ada waktu buat istri, ada waktu buat bersama-sama, ada buat waktu keluarga besar, ada waktu RT, RW. Ya. Benar. Negara gitu. Ibaratnya kehidupan kerjaan sama kehidupan sosial itu masing-masing harus 100%. Iya. Tidak boleh dibagi-bagi 50%. Balance itu bukan rata ya, tapi 100% lah dan 100% lah. Iya. Gitu loh. Ini yang agak saya bilang sih maksudnya konsep work life balance ini teorinya benar. Iya. Pemahamannya yang salah. Mungkin di pikiran mereka itu work life balance itu ya udah 50% kerjaan, 50% keluarga, atau 70% kerjaan, 30% keluarga seperti itu. Iya, bahkan pun begini. Yang baik itu adalah ketika tadi tahu prioritas. Misalnya contoh, lu lagi meeting, ditelepon, anak lu masuk rumah sakit. Lu pilih meeting atau pilih rumah sakit? Nah itu. Ini work life balance. Ya, work life balance. Itu bingung kan? Bingung soalnya ada pilihan yang sama-sama urgent seperti itu. Di kerjaan dan juga di kehidupan. Gitu. Betul. Tapi perusahaan mengakomodir. Misalnya contoh, dia punya asuransi kesehatan buat keluarga, balance gak kira-kira? Balance. Nah, itu maksud saya. Ibaratnya anaknya keurus, kerjanya juga keurus gitu. Itu maksud saya. Ya, jadi perusahaan itu mendukung work life balance-nya karyawan. Itu juga hitung-hitungan, Pak. Maka dari itu perusahaan itu ada ngasih tunjangan untuk keluarga, tunjangan untuk yang lain-lain lah seperti itu. Itu maksudnya. Ya, take and give lah. Ya. Ya kan? Ya, benar. Jangan terus posisinya, ini meetingnya penting, anaknya juga penting, dibentrok, kan tuh. Mohon maaf ya. Dia keluar dari meeting, perjalanan, kredit, peak time, anaknya udah masuk rumah sakit duluan, nggak ketemu, meetingnya gagal. Ya, benar. Jadi ibaratnya ada harus yang diprioritaskan gitu kan. Nah, iya maksudnya. Dan ada juga yang posisinya meetingnya tidak terlalu urgent, bisa didelegasikan. Ya udah, ke rumah sakit, selesai kan? Benar. Jadi kita juga harus tahu, ya benar tadi ada prioritas 1, 2, 3 segala macam, dan kita juga lihat pekerjaannya itu bisa didelegasikan atau harus kita benar-benar kita handle seperti itu. Betul, dan perusahaan sekarang pun tidak meski yang namanya adalah work life balance, worknya itu 8 jam saklek itu kan enggak. Karena ada toleransi yang namanya KPI. Makanya tadi, misalnya contoh keluarga sekarang yang mohon maaf ya, yang mungkin sedang berintis, keluarga-keluarga kecil,
belum punya fasilitas dan segala macam. Mohon maaf ya, terkadang tricky, karyawannya harus izin sebentar untuk antar jemput anak sekolah. Ya, Ini udah rahasia umum ya. ya benar. Apakah terus perusahaan melarang? Enggak biasanya. Tapi KPI-nya harus terpenuhi. Hmm. Ya lu extend lah. Ya. Ataupun minimal tadi, oh oke, lu boleh izin, tapi kerjaan selesaikan dulu. Fleksibel kan? Iya. Itu bukankah bukan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan work-life balance? Benar. Ya toh. Misalnya contoh misalnya untuk level-level tertentu manajer ke atas, ketika ada perjalanan dinas ada shift 1 tambahan untuk istri, untuk anak. Ya. Paham nggak? Bisa. Mungkin tidak ada shift 1 tambahan, tapi misalnya contoh dapat hotel bintang 5, ya 1 kamar sendirian kan sepi ya Pak ya. Ya. Ya ajak siapa istrinya mungkin atau ada uang cuti mungkin, buat anak, buat istri, ikut join bareng, bapaknya meeting, anaknya liburan, staycation lah. Iya, staycation. Nah. Lu banyak loh perusahaan-perusahaan yang care akan hal itu gitu loh. Ya kan? Ya. Kitanya jangan menuntut, mungkin belum kelihatan aja ada perusahaan yang begitu. Iya. Nah tadi pertanyaannya adalah, ketika lu tidak menemukan work-life balance di perusahaan sekarang, direncanakan agar menemukan. Jangan dongkrok di situ aja. Jadi ibaratnya kita juga sebagai mungkin pada saat kita mau nyari pekerjaan, kita juga harus aktif untuk melihat mencari perusahaan-perusahaan yang ibaratnya itu benefitnya oke, kerjaannya oke, dan juga work life balance-nya oke gitu mungkin. Iya, gitu loh. Sekarang begini, dulu tuh zaman saya kuliah itu ada istilah gini, work hard play hard. Itu work life balance nggak? Work hard play hard. Ya itu work life balance. Lo kerja keras, kan? Main juga keras gitu. Iya kan? Karena tadi work life balance itu tergantung siapa yang membawa konsepnya. Benar. Kalau karyawan, Mbak, melihat work life balance pengusaha, pusing, Mbak. Iya. Dia nggak bisa ngeliat work life balance ya, karena kan kalau misal pengusaha ya, apalagi dia baru merintis, itu kan 24/7 dia harus awal-awalnya itu nggak ada balance sama sekali mungkin kalau misalnya dari mata orang awam ya. Iya, makanya posisinya work life balance itu bukan untuk dibagikan, tetapi untuk diusahakan ke diri sendiri. Oh ini loh work life balanceku, kalau pas lagi liburan jauh sekali ya. Yeah. Yang lihat Pak, mohon maaf, karyawan yang mungkin berapa tadi, yang 9 to 5, cemburu Pak. Iya, ngeliat wah bosnya lagi jalan-jalan nih ke luar negeri segala macam. Sementara bosnya kerjanya 24/7. Iya. Dan memang posisinya adalah memang waktu liburannya memang di akhir tahun. Iya. Biasanya ngebablas kan itu. Kalau nggak di akhir tahun, di Lebaran. Lebaran biasanya. Ya kan. Tapi ketika melihat effortnya bosnya, wah gila nih bos. Lah ya itu maksudnya. Ibaratnya dia lembur gak dibayar loh. Betul gitu kan. Dia lembur gak dibayar. Dia lembur gak dibayar gitu. Bahkan dia harus bayar karyawan yang lembur gitu. Iya, harus memperhitungkan lemburan karyawan kan. Iya. Nah gitu. Mungkin ada juga yang atasan yang tipe family orientation. Lu urusan keluarga gua lu jangan otak-atik. Iya. Tapi giliran pekerjaan dia all out. Benar. Ada tipe-tipe yang begitu, dan ini harus dihargai. Ada anaknya batuk pilek aja reseh. Iya. Di kerjaan. Tapi giliran kerjaan, nggak bisa ngambil jeda, Mas. Iya. All out setir. Iya, maksudnya begitu. Jadi work life balance itu kamu harus menemukan versimu, bukan membandingkan ya. Bukan bandingkan sama orang lain gitu. Iya. Benar. Gitu loh. Kalau misalnya dari dalam diri sendiri, misalnya, Oke, aku ngerjain ibaratnya aku misalnya fleksibel aja nih. Aku ngerjain kerjaan di kantor segini aja karena mungkin aku lagi capek. Di siang hari mungkin lagi capek, lagi ngapain. Yaudah aku nanti pas pulang saya lanjutin, selesaiin gitu. Mungkin tinggal dikit lagi gitu. Itu kan juga bagi dia adalah work life balance seperti itu gitu. Dan keluarganya menerima. Dan pasti ada komunikasi sama keluarga dong. Nanti papa masih ini ya nak, sebentar ya. Ada kerjaan yang belum kelar. Tadi papa lagi nggak enak badan. Kan bisa kayak gitu kan. Iya. Pas di kantor dia lagi ada lagi sakit pilek atau flu atau batuk, jadi ibaratnya tidak perform di kantor. Betul. Makanya itu, jadi gini, work life balance itu tadi bukan untuk dikomparasikan.
ditemukan versinya pribadi. Benar. Gitu loh. Ya. Ini yang menurut saya yang mungkin kalau udah ikut kelasnya udah lebih paham akan hal ini. Tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang kan work life balance, Iya. tapi nggak tahu konsep dasarnya. Benar. Gitu loh. Nah, itu yang mungkin gitu ya Mas Wahyu, yang saya coba sampaikan bahwa fenomena work life balance itu sekarang banyak banget, tapi tadi kita tahu hanya covernya. Ya. Effortnya, privilege-nya, ya kan, kemudian tadi kontraknya, akadnya kita nggak tahu. Iya. Ya, yang kita tahu, kok gitu sih? Kok enak sih? Iya. Ya kan hanya penampilannya doang. Giliran lu disuruh kerja juga nggak bisa gitu. Iya. Makanya posisinya untuk teman-teman yang masih muda, temukan work life balance sesuai dengan versimu sendiri. Dan work life balance itu nggak ujuk-ujuk datang. Work life balance itu direncanakan. Dimulai dengan apa Mas Wahyu? Dimulai dengan perencanaan karir. Anda punya skill apa, Anda punya keterampilan apa, Anda mau kerja di mana, dibayar berapa, fasilitas apa, privilege apa, itu juga harus direncanakan demi mewujudkan work life balance. Termasuk juga ketika Anda sudah bekerja, Anda memilih istri, memilih suami, itu bagian dari work life balance loh. Iya. Jangan sampai tadi ya tidak bisa di-adjust, maksudnya tidak bisa disesuaikan. Karena work life balance single dengan work life balance sudah berkeluarga itu akan berbeda versinya, begitu. Jadi posisinya adalah jangan sampai hidup Anda tidak terencanakan, gitu loh. Itu sih pesan dari saya Mas Wahyu. Iya. Oke, teman-teman. Itu. Kalau misalnya kita mau nyari work life balance, temukan sendiri work life balance-mu. Jangan komparasi sama orang lain, jangan membandingkan diri kita sama orang lain, karena belum tentu effort yang orang lain lakukan dan effort yang kita lakukan itu sama gitu. Jadi temukan work life balance-mu sendiri, dan percayalah dengan adanya waktu dan pengalaman, kamu akan menemukan work life balance-mu sendiri dan juga kebahagiaanmu sendiri. Oke? Mungkin itu dari kami untuk podcast tatap muka pada kesempatan kali ini. Pembahasan yang sangat menarik terkait pekerjaan, dan semoga kita bisa bertemu di podcast tatap muka selanjutnya. Saya Wahyu, assalamualaikum.